Halo, selamat semua. Oke, ini kali pertamanya aku muncul di channelku sendiri. Ya, kali ini mau ngebahas soal salah satu OS yang baru aja aku download kemarin, pakai kemarin. Jadi aku tertarik sama OS ini karena dia ringan banget dan speknya tuh nggak niko-niko. Jadi bisa jalan di hardware yang kalau dia sampai cupu sih juga, tapi dia tuh berjalan dengan smooth banget. Oke, namanya adalah Cloud Ready OS. Ya, itu dari OS dari Neverware. Itu base-nya adalah Linux. Jadi modelnya tuh mirip banget sama Chrome OS, cuma bedanya mungkin apa ya? Sebenarnya Chrome OS tuh lebih untuk di Chromebook, sedangkan Cloud Ready ini bisa di semua hardware. Gitu. Oke, jadi kita bisa lihat ya, ini tampilannya ya, neverware.com. Jadi aku udah buka beberapa tab juga. kalian mau download itu di sini ya, langsung aja bahas. Oke, jadi Cloud Ready itu adalah, jadi kemarin tuh aku ceritanya sedang nyari Chrome OS untuk di download dan untuk dimasukkan ke dalam laptopku untuk percobaan, karena dari kantor ada wacana akan menggunakan Chromebook. Nah, kalian bisa paham lah, bisa tahu gimana sih teknologinya di balik Chromebook itu, gimana teknologinya di balik Chrome OS itu. Nah, sorry ya. Oke, jadi kenapa sih orang memutuskan menggunakan Cloud Ready? Jadi karena itu free, yang home edition, ya cepat otomatis itu bayar. Jadi yang free ini, jadi kita bisa download ISO-nya, kita bisa download untuk ODM, menjalankan yang VMware. Nah, untuk sementara VirtualBox aku belum berhasil. Oke, jadi ini adalah OS base-nya Linux, gitu. Tapi fitur Linux-nya itu disembunyikan, gitu ceritanya. Itu ringan banget, kita lihat ya. Oke, nih, no Chromebook, no problem. Nah, any device bisa. Ini enak banget nih. Jadi ada Cloud Ready ini ada juga Cancom tadi bilang, dia ada education sama enterprise, itu berbayar. Ya, komersial oke lah. Oke. Jadi ini adalah websitenya, kalau kalian mau lihat di neverware.com ya. Terus, ini di edisinya, yang ini udah aku download sebenarnya, yang free, yang home edition. Terus yang ini ada education, itu harganya 20 USD malah ya. Terus ini ada enterprise juga, bayar ya, otomatis dong, bayar dong, namanya enterprise, beda sama home, nggak ada support. Oke ya, kita lihat. Nah, ini dia tampilannya. Dari kalau kita klik home yang home edition, kita install home, kita bisa lihat tampilannya itu seperti ini tampilannya. Nah, sekarang ini bisa apa sih gitu, misalnya Chrome OS tuh kayaknya cuma bisa Google Docs dan lain-lain. Bentar dulu, kita lihat dulu ya, nanti kalian lihat. Oke, jadi nah ini ada pilihannya nih, kalian bisa download USB makernya. Kalau kalian pernah pakai ROM khusus itu persis banget. Yang kedua, kalian bisa download ISO-nya ya, sama aja sih yang biasa ya, ini CWC. Lalu ada juga nah ini VM-nya yang kita pakai sekarang, ini adalah VM, karena untuk saat ini kerjaan di kantor kebanyakan masih pakai Windows, dan jadi aku mau coba-cobanya di VM. Oke, kita klik di sini VMware, jadi nggak usah pakai VMware saya pun bisa ya. Oke, jadi oke, nih kalau kalian mau download, kalian bisa download. Kebetulan aku udah kemarin sudah download dan lebih cepat prosesnya ya. Oke,
Oke, sekarang kita akan masuk ke VMware ya. Jadi yang disupport sama di CloudReady itu adalah VMware Player, bukan VirtualBox. Jadi kalau kalian pakai VirtualBox sebenarnya bisa diimport, cuma karena dari kemarin itu aku coba pakai VirtualBox itu ngeblank income jadi nggak jalan. Oke, jadi sekarang kita akan pakai yang VMware Player aja. Nah ini kebetulan kemarin aku udah bikin VM-nya CloudReady VM. Ini untuk aku coba-coba kemarin sebelum ngasih lihat kalian. Jadi sekarang akan coba ngasih lihat gimana proses importnya. Oke, dari OVA tadi, yang OVA yang kita udah download. Jadi OVA nya bentuknya seperti ini. Nah ini OVA nya CloudReady Home ya, di versi 83 itu 2,5 GB. Jadi bayangkan kalau aku download dulu ya, itu lama banget, kalian akan bosan lihat videonya. Oke, jadi kita coba kita ini aja VMware Player ya. Nah kita klik tadi, kita akan muncul gimana kita taruh di VM ini gitu loh. Kita kasih nama terus VM 2, terus kita taruh di kita taruh di Chrome OS. Ya emang bukan, aku tahu ini kan Chrome OS mirip, oke lah. Oke, kita import ya, kita tunggu sampai selesai. Oke, jadi nanti setelah proses import ini selesai ya, kita akan diberikan kesempatan untuk edit settingan VM-nya. Secara default ini akan mengambil RAM 4 GB dan juga disk sekitar 32 GB untuk disknya ya. Nah tapi nanti kita akan edit disk RAM-nya jadi 2 GB, disknya mungkin kita biarin jadi 2 GB ya. Kenapa gitu? Karena aku pengen ngasih lihat kalian ini OS, ini CloudReady OS itu jalannya di 2 GB pun enak banget, smooth banget gitu loh. Jadi untuk laptop yang kalian punya, kalian udah tua, kalian udah terus misalnya spek yang sekarang udah tergolong butut ya, sorry itu saya ya. Tapi terutama mungkin aku nggak tahu, mungkin ada yang pengguna AMD A2 di sini ya. Kalau misalnya kalian AMD A2 kalian pakai Windows itu lambat banget. Nah, nanti kalau aku dapat hardware-nya aku akan coba langsung AMD A2 itu dengan CloudReady OS. Karena di sini aku kemarin itu aku coba dengan satu vCPU, 2 GB RAM, 32 GB disk, itu enak banget pakai, smooth banget. Nanti kita kalian lihat. Oke. Cepat kan? Oke. Jadi ini adalah tampilan dari CloudReady OS untuk install pertama kali itu seperti ini. Oke. Kalau aku klik sekarang, itu akan ada problem di mana mungkin kemarin aku dulu itu ada problem di networkingnya, itu mereka nggak bisa pakai bridge, jadi harus menggunakan mode NAT. Lihat. Ya, ternyata sama. Di ceritanya VPN ini harus kita shutdown dulu. Ya, bentar. Oke.
biasanya dari VM. Ini kita edit dulu ya, RAM kita turunin aja ke 2 GB. Terus prosesornya oke, hidupin aja Intelnya 2 ya. Ya oke lah, saya kalian juga jadi cukup. Terus nanti semua sudah. Oke, siap semua. Oke, nah ini kita ganti dulu ke NAT ya, modenya NAT. Oke, coba di power on. Sudah putih, beda sama Windows VM kalau dikasih yang apa adanya sih, langsung connect to network, sudah langsung connected ya, network sudah langsung connected, jadi kita tinggal langsung aja. Kenapa harus sampai ada harus matikan dan tidak harus ganti net, bela-belain harus connect internet, karena ini adalah OS yang dinamakan cloud ready ya. Jadi mana ceritanya itu ya harus connect internet sih untuk setup awalnya, tapi nantinya bisa pakai secara offline seperti itu. Jadi nggak 24 jam connected ya, cuma lebih dioptimize untuk menggunakan internet. Oke, coba. Aja. Nah, memang ini bukan Chromebook dan ini bukan Chrome OS, cuman dari segi Google-nya, dari segi Cloud Ready-nya itu dapat menggunakan ID Google kalian ya. Jadi contohnya aku akan menggunakan Chromebook-nya di login Google-nya di situ ya. Itu factor authentication, jadi sebenarnya nggak cuma buat diriku yang orang IT ya, jadi kalian juga diriku rekomendasikan untuk mengaktifkan namanya itu factor atau multi-factor authentication untuk keamanan akun kalian ya. Tuh udah ready loh, beda banget sama Windows anjir. Oke, kita akan get started. Tara, selamat datang di Cloud Ready OS. Ini tampilannya kayak kan tampilannya. Dibandingkan dengan itu apa Windows terus segala macam, tampilannya simpel banget, benar-benar simpel. Dan bagusnya lagi, ini akun kita ini roaming, akun Google account yang kita pakai ini roaming. Jadi ini otomatis wallpaper berubah. Ini wallpaper yang aku pakai di CM satu lagi. Jadi begitu aku login di Chrome ceritanya ya, itu Chromebook satunya itu otomatis semua settingku dia bawa plus. Kalian nggak perlu setting, enak nggak? Itu sebagai user ya, bukan sebagai power user, sebagai user. KBB itu begitu kita login semua settingan kita ada di sana, itu wah. Jadi kita pindah kemanapun kita punya tidak mau dirimu aku login, ya udah settingan dirimu itu nggak akan interfere sama settingan orang lain. Bahkan settingan pemilik laptop itu pun kalian nggak akan interfere. Oke, jadi
aku akan jelaskan sedikit fitur-fitur yang ada di sini. Jadi yang pertama adalah ini desktop ya, namanya desktop, obviously desktop. Terus yang di bawahnya ada docking aplikasi dock yang bikin jadi pin. Kok di Windows namanya taskbar ya, kalau di Mac namanya dock ya. Kalian bisa pin di sini aplikasi-aplikasi yang sering kalian gunakan. Oke. Jadi ini kalau bisa di start di Windows itu ada start menu. Di sini adanya launcher ya, bukan launcher ini ya, bukan launcher senjata ya, itu launcher ininya untuk melihat aplikasi-aplikasi apa aja yang ada di Chromebook Radio OS. Oke, kita lihat ya. Jadi kalau di start tuh yang obviously kan Google agak ini kayak Google ya. Jadi yang pertama itu adalah start dan search ya. Kenapa gitu? Kayaknya kalian bisa, kalau kalian udah tahu kalian mau buka apa, kalian mau buka YouTube, kalian bisa langsung search di sana. Kalian mau buka Zoom, Google aku udah install, bisa, tenang aja. Jadi yang pakai ini guru-guru atau murid-murid yang pakai ini untuk sekolah itu bisa banget. Kayak Zoom, Teams nggak bisa. Teams harus pakai yang lain lagi, ya, pakai HP. Jadi ada Zoom bisa, Google Meet. Obviously bisa pakai web. Oke, kita coba aja. Oke. Nah, selain tadi searching, kalian juga bisa draw semuanya. Nah, ini ada aplikasi-aplikasi yang telah terinstall di akunku. Nah, bukan di VM, bukan di OS, tapi ini terinstall di akunku. Jadi kemanapun kalian pergi, ke Chromebook manapun, aplikasi ini ngikut. Karena datanya tersimpan di cloud, cuma mungkin case-nya akan di-download ulang. Gitu aja. Ya. Jadi ini aplikasi-aplikasi yang udah terinstall. Jadi ada Gmail, ada YouTube, ada Feedback, terus ada Chromium obviously, karena ini bukan base-nya Chromium ya. Terus VirtualBox, VBA, ini game-game tuh. Terus ada Chrome RDP, karena aku juga suka pakai QuickLab. Jadi ada Chrome RDP juga untuk melakukan remote desktop ke Windows VM. Oke. Jadi kita akan coba lihat Chromium. Nah, beda. Kenapa beda tampilan Google Chrome sama Google Chrome pada umumnya? Karena ini tadi seperti aku bilang, ini ngikut ke settingan kalian, settingan akun kalian. Gimana pun settingan akun kalian di Chrome itu, kalian udah customisasi segala macam, search bar-nya, extension-nya, terus tampilannya. Jadi begitu ada di Chrome, di Radio OS ini, itu ngikut dan otomatis terlogin ke akun kalian, nggak akan tertukar sama orang lain. Ya, jadi enak banget sih. Musiknya sih ya, youtube.com enak banget gitu. Terus ada Gmail ya. Ya, ini YouTube pun sudah tercustomize dengan search history dan view history di YouTube, makanya tampilannya seperti ini. Ada Among Us juga ya. Oke. Ya, Gmail ya. Apapun yang kalian bisa lakukan dengan Chrome kalian di Windows dan di Linux atau di Mac, kalian bisa lakukan di Radio OS seperti itu. Apapun. Jadi nggak perlu takut kalian kebingungan. Nah, salah satu fitur lagi yang kadang bikin orang keder atau malas itu adalah online Office. Jadi misalnya aku ke Google Drive ya, jadi ceritanya apapun yang kalian kerjakan di sini di Cloud Radio OS ini,
itu sebenarnya menggunakan online office application ya, office application. Jadi seperti Google Doc, Google Sheet atau Google Slides, atau misalnya Office Online. Office 365 juga bisa running di sini gitu, Office 365 online. Nggak perlu takut. Tapi itu kadang-kadang orang juga ini juga namanya, aduh males lah gininya, apa Office-nya harus online, harus di browser, beda rasanya. Ya sebenarnya kayak user experience saja sih. Sebenarnya fitur-fitur fungsi-fungsinya itu sebenarnya benar-benar sama dengan Office yang ada di offline atau di desktop. Cuman karena kita nggak terbiasa aja, kita terbiasa sama produk Microsoft dari lama. Jadi misalnya buka apa ya, ini aja deh, itu contoh. Ya, double klik, kita buka dengan Google. Nah, ini lagi ya. Potong gedein layar ini tadi, display. Oke, gedein dulu. Foto dulu. Oke, betul. Ya, tampilan dari Google Sheet harusnya beberapa kali kalian mungkin sudah tahu ya, Google Sheet itu fungsinya apa. Jadi sebenarnya untuk kalau misalnya di kantor untuk edit yang biasa aja sih, yang formulanya tuh juga nggak heboh banget. Ini kayaknya no issue lah, kayak sama dengan sum, count. Cuman tampilannya emang kalian harus membiasakan diri aja. Jadi sebenarnya aku seperti ini malah merekomendasikan menggunakan merekomendasikan menggunakan Google Docs, Google Sheet, dan Google Slides sebagai penggantinya Office jika kalian tidak memiliki license Microsoft Office di rumah. Seperti itu. Jangan memaksakan itu menggunakan Microsoft Office bajakan. Jadi yang ini sudah free dari Google dan legal. Minusnya kalian harus mengajaknya itu online. Ada di offline yang di Windows, cuman yang di Cloud Radio OS ini yang diberikan mungkin karena bukan produk Google ya. Jadi yang kalian lakukan itu adalah di online Office apps seperti itu. Itu fungsinya sama aja seperti biasa. Dan auto save loh. Enak kan? Misalnya gini. Oke. Kalian lihat gak nih? Save. Sudah otomatis terus save nantinya. Bandingkan dengan kalian yang menggunakan Office bajakan yang auto recover dan auto save-nya itu nggak aktif. Terus kena random. Gimana kan juga kalian misalnya laptop kalian butut ya, atau PC kalian butut ya, kalian tapi ada di rumah harusnya tuh kalau pakai tethering ya, kalau kalian ada di rumah cuman itu kalau misalnya ada internet di rumah menggunakan dengan online Office apps ini itu menurutku lebih better. Kalau opini pribadi itu better. Karena apa? Karena data kalian aman, otomatis save gitu. Dan juga nggak usah takut ini juga sih,
Kalau saya terganti itu misalnya dia ada version. Ini adalah satu fitur yang kemarin gue jelasin di video gue kemarin di channel dari gue ya. Jadi fitur ini adalah fitur untuk pencegahan dari ransomware. Jadi kalau file kalian kena ransomware dan kalian menggunakan Google Backup and Sync seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya, itu kalian bisa manage version, kalian bisa download versi yang sebelum kena ransomware ya. Tapi ceritanya kalian harus bersihkan dulu laptop kalian kan, bersihkan segala macam, baru kalian restore. Dan itu bisa ya. Jadi manfaatkan fitur rebuild ini. Jadi jangan bingung, aduh pakai antivirus apa. Backup dulu ya. Antivirus itu cuma batas itu aja lah, bisa melindunginya. Tapi kalau kalian klik ransomware kena, ya udah mau apa lagi. Jadi mendingan kalian backup data ya. Oke, kita ngawurin dulu. Oke, ini adalah fitur Office. Jadi bawaannya sebenarnya bawaan Cloud Ready itu adalah Office Online dari Google. Tapi jika kalian kerja menggunakan itu 100% bisa, kecuali kalian menggunakan makro ya. Kecuali aplikasi atau pekerjaan kalian haruskan menggunakan Office karena adanya makro VBA, nggak bisa, itu harus Office. Tapi kalau kalian kerja biasa, ngetik lamaran, ngetik surat di Excel biasa, itu hitungan biasa, di Canva personal biasa, bisa pakai ini, bisa banget. Kau pakai nggak? Kalau kepepet, ya aku pakai. Kalau masih kepepet ngerjain sesuatu di iPad atau di HP, aku kan pakai. Tapi kalau misalnya aku ngerjain sesuatu di Office, ada satu pekerjaan yang mengharuskan aku menggunakan Excel 2016, harus, itu no choice dari kantor. Nah, tapi saya juga di laptop pribadi aku, saya ada online ini ya, dari Google Docs, Google Slide, Google Sheet, itu ada yang namanya WPS. Nah, kita lihat nih, dapat belum? Oke ya. Tadi gue ngomongin soal browser, soal semua aplikasi rata-rata sih di Cloud Ready OS ini browser. Dan ini jangan lupa ini RAM-nya cuma 2 GB. Dan ini smooth banget loh, gila. Ya, smooth banget. Oke, setelah itu setelah browser ya, terutama ya, jadi semua aplikasi, semua pekerjaan sebenarnya di browser itu. OS ini sebenarnya namanya adalah cloud browser centric Cloud Ready OS. Jadi semua pekerjaan tuh diharapkan dikerjakan di browser. Apapun yang kalian lakukan, seperti saya misalnya kerja tadi Office, terus kerja untuk YouTube, untuk dari Spotify, itu ya biasanya sih emang di browser aja sih, gitu aja. Nah, terus jelasin apa lagi? Oh iya, Linux. Base-nya di belakangnya ini adalah Linux. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah enable Linux-nya di sini, sebenarnya Linux-nya itu terhidden. Jadi untuk user biasa itu nggak perlu kalian itu namanya terminal ya. Nah, cuman kalau kita power user mungkin dari IT kadang perlu menggunakan terminal untuk melakukan suatu hal. Gitu. Oke. Lagi nih, karena mau jelasin. Oke, aku jelasin ini aja ya. Ini adalah kayak notifikasinya ya, dan juga control panelnya. Kok di HP itu ada biasanya persis sama kayak Android ya kan, kalian lihat persis kayak Android. Ini ada soundnya, ini ada brightnessnya ya, ini ada night light ya, jadi
default loh lagi, atau misal flux lagi, jadi mata lo ya enak banget. Ketikanya notification kita bisa bikin desktop ya, notificationnya muncul gitu. Ini ada shutdown, ini ada sign up, ini ada lock, dan ini ada setting ya, kayak control panelnya. Nah, ini tampilannya benar-benar kayak pro, jadi kan jangan heran gitu, karena ini memang sebenarnya kayak browser centric yang bilang tadi lah, jadi semuanya di browser gitu. Jadi ini kayak Android juga sih, jadi ada tinggal networknya, ada bluetoothnya, terus ada connected device. Kalau kalian mau masukkan Chromebook atau Android, kalian masuk di sini, connect lagi bisa. Terus ada default siapa yang login, ada plugin ya, media pluginnya kayak Adobe Flash, kayak gitu apa namanya, terus kayak media player kayak gitu, harusnya sih udah terupdate otomatis, jadi kita nggak perlu mikirin lagi, jadi udah diatur sama mereka tadi. Terus ini ada mouse, settingan mouse-nya, terus keyboard, oke. Ya, ada power tuh, setting powernya kayak gimana, wallpaper ya dari namanya. Terus ya ada aplikasinya kayak control panel, kayak program and feature gitu, terus bisa hapus, yang bisa install. Oke. Nah, apa ini? Linux. Jadi ini adalah fitur untuk mengaktifkan terminal yang ada di Cyclopedia OS ini. Jadi siapa tahu kita apa sih, aku pengen aplikasi tertentu nih, cuman nggak ada di Chrome OS nih, saya diinstal nih, nggak ada di Web Store gitu. Oke, aku belum banyak bahasa seperti itu, nggak ada Web Store nih, nggak ada aplikasi, nggak ada Web Store. Kalian kalau misalnya laptop yang support VTX, Intel VTX atau AMD virtualization yang di BIOS itu dihidupkan tadi, yang centang tadi kan kita hidupkan, fiturnya akan nyala otomatis. Jadi kan kita bisa hidupkan fitur Linux yang ada di Cyclopedia OS. Dia akan install ya, setelah install kita akan bisa menginstal aplikasi Linux, dan juga kita akan punya terminal seperti itu. Kita lihat nanti ya. Oke, sambil nunggu aku menjelaskan soal Chrome Web Store. Jadi aplikasi sebenarnya secara default, aplikasi yang kalian bisa install di Cyclopedia OS ini nggak sembarangan aplikasi, melainkan cuma sebenarnya yang ada di Chrome Web Store, jadi web apps. Balik ke browser lagi kan, shortcut doang. Oke, jadi ini ya udah kayak gimana kalian melakukan instalasi aplikasi di Google Chrome ya, extension ya di Google Chrome ya. Itu ya kalian bisa cari mau aplikasi apa, tema apa, itu kalian bisa game sih ya. Ini bukan untuk gaming sih, lebih untuk kerja biasa. Cuma ada lagi untuk membuat kalian happy itu ada, cuman aku nggak rekomendasikan game-gamenya. Gitu ya, ada-adanya aja sih gamenya.
tuh. Oke, gamenya mau lakukannya aja tuh, mulai oke. Kita gitu lah, nggak ada yang menarik gitu. Oke lah, udah kalian mau ekspor game-game silahkan. Game ini biasanya draw sampai skin kayak gini ya, game. Oke. Oke. Jadi setting yang tadi yang masih download Linux-nya gitu aja dulu sambil nunggu fitur yang lain. Oh iya, file. Ini adalah file explorer-nya. Ya, biasanya kalian Windows E, Explorer, atau Find di Mac itu, ini my files namanya di CloudJOS. Jadi isinya kurang lebih sama, audio, terus video, ada download. Nah ini sebenarnya ini tadi nggak ada, ya. Jadi kemarin tuh aku udah ngikutin fitur di Google Drive namanya offline sync. Jadi aku bisa melihat apa aja yang ada di folder dari sini, dari Google Drive. Nah, ini Google Drive semua. Ini Google Drive. Kalian bisa lihat. Nah kan kayak kita selesaikan juga nih, biar modified, baru aja di modified. Oke. Terus kalau mau buka gimana? Kalau sekarang sih kita mesti ini dulu, kita mesti web dulu. Kita apa boleh buat, kita harus bukanya di Google Drive, dan atau enggak kita install Office online ya. Nah kalau kita itu caranya, itu kan kalian akan lari ke browser dan kalian bisa melakukan edit di sini. Itu musik. Intinya gitu lah, kalian bisa buka aplikasi itu, jadi kalian bisa buka dari sana, kalian bisa manage buka sementara secara online, nanti gitu bukan aja caranya seperti itu. Jadi nah untuk hari ini inilah oke lah. Jadi ini untuk pengenalan secara dasarnya apa aja yang kita bisa lakukan di CloudJOS ini ya, di Chromebook ceritanya Chromebook itu ini yang kita bisa lakukan. Jadi nggak terlalu gimana ya, aku bilang dia smooth banget untuk 2 GB RAM, dan itu tadi aku taruh di hard disk, jadi nggak di SSD ya, taruh di M disk. Itu kencang banget, keren, kencang banget ya. Menurutku ya, dari segi 2 GB nya kencang banget, dan kita bisa melakukan hal-hal apa yang kita bisa lakukan di Windows ya, itu kita bisa lakukan di sini. Oke, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Nanti setelah ini selesai di install,
itu aku akan buat video baru ya. Aku buat video baru yang intinya gimana caranya kita install aplikasi di luar web store di Ready OS yang bisa membuat hidup kita lebih nyaman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan itu aja. See you.